Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penilaian kesehatan bank. Nah, jika sebelumnya saya telah membahas tentang jenis-jenis bank, apa itu Bank Indonesia, kemudian apa itu bank sentral bersama dengan Bank Indonesia, kemudian apa itu bank umum, kemudian juga seterusnya apa itu bank berkreditan rakyat. Nah, jadi kan ketiga-tiganya itu berbeda. Maka dari itu saya kemarin itu membahas tentang perbedaan antara ketiga bank tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang penilaian kesehatan bank. Seperti apa sih penilaian kesehatan bank itu? Apakah sama dengan penilaian penilaian kesehatan manusia atau dia berbeda? Saya mau mencoba untuk share screen. Masih saya cari terlebih dahulu. Tunggu sebentar lagi. Si loading dianya. Jadi seperti kita ketahui bahwa kita flashback lagi ke belakang. Jadi ada beberapa jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu bank sentral, kemudian yang kedua itu ada bank umum, dan yang ketiga itu ada bank berkreditan rakyat. Nah, jadi kalau bank sentral itu kalau di Indonesia itu namanya Bank Indonesia yang mengatur lalu lintas keuangan yang ada di negara Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya bank umum. Kalau bank umum itu bank yang sering kita gunakan seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Muamalat dan bank lainnya. Nah, kalau di bank umum itu kita rekeningnya bisa bisa mendapatkan ya, bisa kita dapatkan sendiri. Kemudian kalau bank perkreditan rakyat itu kita juga bisa dapatkan rekeningnya, tapi hanya saja produk-produk yang ada di bank perkreditan rakyat itu terbatas, tidak sebanyak produk-produk yang ada di bank umum. Nah, kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang penilaian kesehatan bank dan penggabungan usaha bank. Nah, ini ada kesehatan bank merupakan hal yang paling penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat tentu saja akan meningkatkan gairah bekerja serta kemampuan lainnya. Di dalam hal ini begitu juga yang terjadi dengan bank yang harus terus dijaga kesehatannya agar bank tersebut terus dapat menghasilkan laba maksimal pula. Nah, jadi tujuan menjaga kesehatan sama ya dengan manusia dengan bank. Kalau manusia agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari, itu tujuan manusia untuk sehat. Sementara kalau tujuan bank itu memperoleh laba semaksimal mungkin. Nah, jadi untuk apa bank itu merawat kesehatan atau menjaga kesehatannya? Nah, tadi tujuannya adalah untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin. Nah, di sini penilaian kesehatan yang dilakukan terhadap bank bertujuan untuk melihat keadaan bank tersebut. Apakah bank tersebut dapat dikatakan sehat, cukup sehat, atau kurang sehat. Nah, apabila bank dalam keadaan sehat, maka bank berhak untuk mempertahankannya. Apabila bank kurang sehat, maka bank berhak untuk mendapatkan penanganan yang khusus yang dilakukan oleh OJK. Nah, jadi ada beberapa kriteria di sini. Eh, ada beberapa kriteria di sini, di mana bank ini dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu yang pertama itu dapat dikatakan sehat, cukup sehat, atau kurang sehat. Nah, jadi kalau misalnya bank, sebentar saya cari ini dulu, cari pointernya. Nah, jadi kalau bank dikatakan sehat, nah itu bank berhak untuk mempertahankan
kesehatannya, untuk mempertahankan kesehatannya. Nah, tetapi apabila bank dinyatakan tidak sehat, maka bank tersebut berhak mendapatkan penanganan khusus. Siapa yang menangani? Yang menangani adalah otoritas jasa keuangan, di mana bank tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh otoritas jasa keuangan untuk meningkatkan kesehatannya. Nah, misalnya kalau misalnya bank tersebut dinyatakan tidak sehat, maka otomatis otoritas jasa keuangan akan mencoba untuk melihat sebenarnya di mana yang tidak sehatnya, dan nanti itu diperbaiki agar bank tersebut menjadi sehat. Jadi kita lanjut. Nah, ini ada beberapa aspek penilaian dalam penilaian kesehatan bank. Jadi yang pertama ada aspek permodalan atau kapital. Dan yang kedua ada aspek kualitas aset atau aset. Kemudian ada aspek kualitas manajemen. Kemudian ada aspek earning. Kemudian ada aspek likuiditas. Dan terakhir ada aspek sensitivitas. Nah, apa sih sebenarnya kelima aspek ini? Saya akan bahas satu persatu tentang keenam aspek ini tadi. Nah, seperti yang kita lihat yang pada aspek pertama yaitu aspek permodalan atau sering disebut dengan kapital. Nah, dalam aspek ini yang dilihat adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang disarankan kepada kewajiban menyediakan modal minimum bank. Biasanya penilaian ini dilihat dari capital adequation ratio atau CAR yang merupakan suatu dana yang harus ada pada bank yang dapat digunakan sewaktu-waktu. CAR yang harus ada pada bank adalah 8%. Nah, jadi kalau capital education ratio ini adalah dana yang harus ada pada bank. Jadi itu standar 8% ini adalah standar yang dikeluarkan dari Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia membuat peraturan bahwasanya setiap bank umum harus memiliki CAR 8%. Gunanya apa CAR ini? Misalnya sewaktu-waktu bank tersebut mengalami kekurangan dana. Nah, jadi dari dana itulah bisa diambil untuk melakukan operasional bank. Nah, kemudian yang selanjutnya itu aspek kualitas aset. Nah, apa sih sebenarnya aspek kualitas aset ini? Nah, aspek ini biasanya untuk melakukan pengukuran terhadap aset bank. Di dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Nah, jadi kualitas aset ini itu mempunyai kriteria-kriteria tersendiri untuk melihat apakah aspek itu memang aspek kualitas aset itu memang dapat diproduktifkan atau aspek kualitas aset itu tidak dapat diproduktifkan. Nah, itulah penilaian aset yang dikatakan sebagai aspek kualitas aset yang dinilai. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya ada aspek kualitas manajemen atau manajemen. Nah, aspek manajemen ini dapat dilihat dari kualitas manusianya atau sumber daya manusia dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga memiliki dari segi pendidikan serta pengalaman karyawan dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Hal yang ditanyakan biasanya bersangkutan dengan permodalan, kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rehabilitas, dan manajemen sensibilitas. Nah, sebentar kita lihat. Nah, jadi aspek kualitas manajemen ini dia dilihat dari kualitas manusianya atau sumber daya manusianya. Bagaimana sebenarnya sumber daya manusia itu mengelola aset yang ada di dalam perbankan tersebut. Makanya tadi yang dinilai adalah kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rehabilitas, dan manajemen likuiditas. Nah, bagaimana sih sumber daya manusia itu mengelola ketiga unsur tersebut agar perbankan tersebut bisa tetap terus berjalan. Jadi aspek kualitas manajemen ini merupakan suatu hal yang paling penting ya sebagai fondasi utama dalam meningkatkan profitabilitas yang ada di suatu bank. Nah, ini kita lanjut yang
selanjutnya ada aspek earning. Jadi kalau aspek earning ini merupakan penilaian tentang pendapatan atau untuk menilai kemampuan bank dalam mendapatkan atau meningkatkan keuntungan yang ada. Jadi hal-hal yang dinilai itu biasanya berkaitan dengan rasio laba terhadap total aset, kemudian perbandingan pembiayaan operasional dengan pendapatan operasional. Jadi aspek earning ini lebih kepada perbandingan rasio ya, rasio antara kita melihat labanya itu terhadap total aset itu bagaimana, kemudian perbandingan pembiayaan operasional dengan pendapatan operasional itu bagaimana. Jadi itulah hal-hal yang dinilai dalam aspek earning ini. Dan selanjutnya itu ada aspek likuiditas atau liquidity. Jadi aspek ini menilai tentang likuiditas yang ada pada bank. Bank dapat dikatakan liquid apabila bank mampu membayar semua hutang-hutang jangka pendek seperti simpanan tabungan, kemudian giro dan deposito. Jadi aspek likuiditas ini lebih kepada penilaian bagaimana bank dapat membayar hutang-hutang jangka pendek yang dimiliki oleh bank. Apa saja sih hutang-hutang jangka pendek itu seperti tabungan, giro, deposito. Nah, itu kan hutang-hutang jangka pendek. Apa dia dikatakan hutang jangka pendek? Karena kalau seperti deposito itu biasanya kan diambilnya 6 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, kemudian ada yang 2 bulan sekali, ada yang 5 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Nah itu kan hutang-hutang jangka pendek yang harus dibayarkan kepada bank. Jadi apabila depositonya jatuh tempo, misalnya jatuh temponya 5 bulan, nah otomatis kan bank harus mengeluarkan uang atau bank harus mengeluarkan uang tersebut membayarkan deposito kepada bank. Nah, itulah aspek likuiditas atau aspek penilaian likuiditas yang harus dilakukan. Nah, yang keenam ini ada aspek sensitivitas atau sensitivity. Jadi aspek sensitivitas ini mulai berlaku oleh Bank Indonesia sejak Mei 2004. Nah, di dalam analisis ini yang dinilai adalah nilai kredit dari suatu bank, di mana ketika bank melepaskan kredit yang dilakukan harus menghasilkan laba atau meningkatkan laba serta mempertimbangkan risiko yang ada. Jadi aspek sensitivitas ini merupakan aspek penilaian pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Nah, jadi pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank biasanya OJK itu akan melihat seberapa banyak sih pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dan kemudian bisa enggak pembiayaan tersebut itu balik ke balik ke bank. Jadi bank itu mengeluarkan juga harus ada penilaian resiko yang dihadapi. Jadi bank itu dinilai dengan misalnya pembiayaan keluar 100 juta. Apakah 100 juta itu bisa kembali lagi ke bank tersebut. Jadi aspek sensitivitas ini lebih kepada penilaian jangka panjang. Jadi saya kalau kita melakukan pembiayaan itu kan ada itu analisis yang dilakukan. Nah, jadi dari analisis itu tadi, itu disimpulkan bisa nggak diberikan pembiayaan. Kalau dia diberikan pembiayaan, resikonya apa? Kalau misalnya dia mau ngambil 10 tahun ke depan, resikonya apa 10 tahun ke depan? Bisa nggak dia membayar? Nah, itulah aspek sensitivitas itu. Aspek inilah yang dikatakan sebagai aspek sensitivitas. Jadi mungkin sampai di sini saja. Nanti akan kita lanjut untuk pertemuan berikutnya tentang penggabungan usaha bank. Nah, jika ada yang kurang jelas atau jika ada yang ingin kita diskusikan, mohon boleh di chatting di komen, nanti akan saya balas. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum.